Dan akan kami update juga perkembangan terkini dari Selfie Kitty. Kalau kita ingat ya, dia juga mengalami transisi yang luar biasa dari seorang entertainer menjadi seorang politisi. Dan kabarnya kini sesudah dia menanggalkan statusnya sebagai seorang istri, dia kabarnya sekarang sudah menemukan seseorang yang dekat dengannya. Aduh, penasaran siapa sih tambatan hati Kak Selfie Kitty? Langsung aja nih dia untuk Anda. Hidup akan selalu berproses. Dan setiap proses punya cerita masing-masing. Pasca bercerai dengan Rangga Ilham pada Desember 2023 silam, Selfie Kitty perlahan mulai membuka hati. Belajar dari kesalahan di masa lalu, kini ia lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Memiliki kepribadian yang matang, serta mampu menerima dirinya apa adanya, adalah salah satu kriteria yang dipatok penyanyi dangdut tersebut. Dikabarkan sedang menjalin hubungan khusus dengan seorang duda. Apa alasan Selfie menerima pria yang juga pernah gagal membangun rumah tangga? Kita nggak bisa memilih juga kan, orang kan datang dan pergi dengan tujuannya yang berbeda dan masing-masing, tapi ya aku berharapnya tujuannya tetap baik. Makanya kan pernah gagal dalam berumah tangga, yang artinya juga aku masih punya keinginan untuk membina rumah tangga lagi, tapi kita juga tidak bisa memilih juga kalau yang datangnya ternyata pernah punya masa lalu, tapi kita juga sama-sama mau membangun dan berumah tangga lagi, ya kenapa enggak gitu kan. Kita kasih kesempatan juga buat diriku sendiri, buat orang yang datang mungkin di kehidupanku saat ini gitu. Hubungannya dengan mantan suami mungkin telah berakhir. Namun dalam mengambil keputusan besar dalam hidupnya, Selfie juga perlu mempertimbangkan bagaimana sang anak akan menerima orang baru dalam kehidupannya. Lantas, bagaimana penyanyi dangdut tersebut akan menjelaskan kehidupan asmaranya pada putra sematawayang yang masih berusia 6 tahun? Kalau untuk anakku sendiri, dia sebenarnya belum paham ya, tapi bukan berarti mungkin nanti untuk kedepannya juga aku akan memberitahu yang aslinya lah, ceritanya seperti apa. Karena mungkin untuk pernikahanku yang sebelumnya pun dengan aku sudah berpisah, Abizar juga belum ngerti, yang artinya untuk ke depan pun sama aku akan bilang gitu atau meminta izin gitu bahwa memang mamanya sekarang sudah tidak bersama lagi dan mungkin meminta izin untuk bisa berumah tangga lagi dengan orang yang baru, yaitu mungkin pasanganku yang saat ini. Aku pasti akan bilang sama Abizar supaya Abizar tahu walaupun mungkin belum paham gitu. Bersama pasangan sebelumnya, ada alasan mendasar yang membuat perpisahan itu terjadi. Kesibukan Selfie dalam dunia hiburan, serta terjunnya sang pedangdut dalam dunia politik, menjadi titik awal perceraian. Yang tadi aku bilang, maksudnya kayak cewek masuk di dunia politik tuh pertama kan waktu tuh ya, kondisinya tuh waktu. Karena kita udah setengahnya itu udah pasti akan berjuang dan terus akan bersama partai gitu kan otomatis. Terus kedua, kita udah sering banyak ketemu orang, terus kebiasaan kita juga mengatur tim segala macem kebawa lah itu ya. Jadi otomatis mungkin ya nggak tahu sih ya, suami mungkin mantan suami ngerasa kayak ini kok jadi kayak merendahkan tuh apa, padahal gue nggak ngerasa kesana gitu loh. Tidak ada intentionally kesana. Tidak ada, aku nggak ke situ, cuman dia merasanya seperti itu. Aku juga pernah ngomong, dia juga pernah ngomong, udahlah lu balik lagi aja lah, biasa gitu kan, jadi berumah tangga atau segala macam, jadi artis. Pernah ngomong juga. Justru mantan suami kamu bilang bahwa udah nggak usah politik lagi deh, balik aja seperti Selfie Kitty yang dulu. Cuman kan aku mikir ya buat apa gitu, aku udah setengah jalan gini loh. Kan kita juga pasti berharapnya pengen yang baik nih dari apa yang gue perjuangin. Walaupun nanti hasilnya kan kita belum tahu. Ya tapi setelah dia ngomong itu pernah, ya aku mikir, loh kok ngapa sih kok lu gak support gue? Gue ngerasanya itu ya, gitu. Kok lu gak support gue sih gitu kan, ini ban bagus gitu. Korbankan keluarga demi kerjaan, mungkin itulah yang dipikirkan banyak orang. Padahal satu-satunya hal yang diinginkan Selfie adalah upgrade kehidupan dengan sesuatu yang lebih baik. Belajar dari pengalaman di masa lalu tersebut, akankah Selfie tetap sibuk dengan segala aktivitasnya jika hubungannya dengan pasangan baru melenggang hingga ke pelaminan? Ahilman bilang pelan-pelan. Pelan-pelan dalam arti ya kalau misalkan bisa meninggalkan sekaligus itu bagus. Tapi kalau untuk kita, khususnya buat saya, ya pelan-pelan untuk menjauh dan bisa memilih pekerjaan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih
bisa diharapkan oleh anakku sendiri tentunya, oleh keluarga, dan mungkin bisa diharapkan juga oleh pasanganku nanti gitu kan. Bicara asmara, keseriusan ibu satu anak itu untuk menjalin hubungan yang lebih pasti dengan sang duda bukan sebatas kata-kata belaka. Tidak ada larangan dari orang terdekat maupun keluarga. Bukan tak mungkin jika doa yang dipanjatkan Selfie di bulan Februari lalu akan terkabulkan dalam waktu dekat. Kalau untuk keluarga sendiri, alhamdulillah keluarga aku tuh memberikan kebebasan atas pilihan-pilihan dalam kehidupanku. Jadi aku juga udah bisa tahu lah mana yang terbaik mungkin untuk diriku sendiri tentunya. Jadi kalau dari keluarga, alhamdulillah semuanya tidak ada hambatan lah insya Allah. Dan mudah-mudahan juga mereka mendukung apa yang menjadi keputusanku sampai saat ini dan untuk ke depan nanti.